Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima adalah haji. Sudah kita bahas kemarin. Maka saya lingkar itu. Itu satu daripada pertanyaan Nabi Muhammad yang pertama sudah selesai kita bahas. Dan ini seringkali disebut namanya hadis Jibril. Yang kedua yang kita bahas kali ini, pertanyaan Nabi yang mengatakan mal iman. Apa itu iman? Jawaban Nabi ini, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah itu artinya rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, para rasul, beriman pada hari akhir, dan beriman kepada qadar Allah SWT. 6 poin yang merupakan rukun iman ini harus kita bahas satu persatu. Maka pembahasan pertama ini dia. Pembahasan pertama itu sama dengan pembahasan ketika kita membahas tentang rukun Islam yang pertama. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini adalah antu'mina billah. Nah, konsep yang saya tulis di papan ini kalau secara umum biasanya ini namanya konsep aswaja. Ahli sunnah wal jamaah. Kita bahas 2 kalimat syahadat, 2 kalimat persaksian. Pertama persaksian tentang Allah, kedua persaksian tentang Nabi. Kita mulai dari persaksian tentang Allah. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu namanya syahadat tauhid. Dari kalimat ini lahir 3 hal yang sering kita sebut dengan di dalam pembahasan sifat 20. Pada kalimat la ilaha illallah itu yang disebut syahadat tauhid itu adalah ada di dalamnya mengandung 3 hal. Pertama wajib, yang kedua jaiz, yang ketiga mustahil. Wajib, mustahil, jaiz. Berapa yang wajib bagi Allah? Sudah kita ketahui itu. 20. Wujud, qidam, dan seterusnya. Nah, itu yang jarang sekali dibahas kalau ya. Pembahasan ini namanya konsep Imam Asy'ari. Namanya paham ahli sunnah wal jamaah ala asy'ariyah. Nanti ada konsep ahli sunnah wal jamaah ala maturidiyah namanya. Kalau Imam Maturidi itu menganggap sifat yang wajib bagi Allah itu bukan 20. Tapi ya banyaknya terbuang 1 ini. Jadi pembahasan pada sifat 20 terbuang 7. Jadi menurut Abu Musa al-Asy'ari 20 sifat wajib bagi Allah. Menurut Abu Mansur al-Maturidi itu ada 13. Bukan 20. Nah, sekarang kita bahas ini. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang sifat wajib yang 20 itu dibagi menjadi 4. Pertama namanya sifat nafsiyah. Sifat zat diri Allah. Hanya 1 itu wujud. Oleh para ahli ilmu kalam, sebenarnya ini kunci daripada sifat-sifat yang lain. Itu sebabnya dikatakan nafsiyah ini dia sendiri. Seandainya dihapus sifat-sifat lain, kalau sudah wujud ada, sudah. Tapi kalau tidak ada wujud ini lalu ada sifat yang lain, tidak akan pernah bisa ada sifat yang lain. Wujud ini. Maka wujud ini disebut sifat nafsiyah. Berdiri sendiri tegak. Nah, sifat yang kedua namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah dari sifat 20 itu ada 5.
Salbiyah itu artinya mencabut segala sifat kekurangan dan ketidaksempurnaan bagi Allah. Artinya bahwa tidak ada sedikit pun bagi Allah itu memiliki sifat kurang. Dijaga oleh sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Pertama, qidam. Arti qidam itu tidak punya awal. Tidak bisa kita berbahasa di sini. Apa namanya tidak punya awal itu? Kedua, baqa, tidak punya akhir. Apa namanya tidak punya akhir itu? Itu dalilnya wahwal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Dia yang pemula, dia yang terakhir. Pemula tiada awal, terakhir tiada ujung. Seringkali diistilahkan wal awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Itu disebut itu. Dia pemula tapi tidak punya awal. Dia pengawal tapi tidak punya pemula. Sama ini. Dia akhir tapi tidak punya ujung. Itu namanya baqa, qidam dan baqa. Kemudian yang keempat adalah qiyamuhu binafsih. Pengertian qiyamuhu binafsih itu artinya dia tidak butuh siapa-siapa. Berdiri sendiri Allah tidak butuh siapapun. Justru selain dialah yang butuh kepadanya. Itu namanya qiyamuhu binafsih. Yang kelima, ya, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan yang baru. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan manusia. Allah berbeda dengan segala apa saja selain dirinya. Sedikit pun tidak ada yang menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa dengan Allah sedikit pun apapun itu. Nah, 5 poin dari qidam sifat salbiyah yang 5 ini, mulai daripada qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat. Ya. Nah, yang kelima adalah wahdaniyat. Jadi yang pertama qiyamu bi nafsi. Qidam. Kedua baqa. 3 mukhalafatul lil hawadits. Yang keempat qiyamu bi nafsi. Yang kelima adalah wahdaniyat, esa Tuhan itu. 5 sifat ini disebut dengan nama sifat salbiyah. Membersihkan Allah daripada sifat kurang. Tidak ada kurangnya di situ. Nah, baru sekarang masuk pada 2 sifat lagi. Satu namanya sifat ma'ani dan satu namanya sifat ma'nawiyah. Dan ini pembahasan ala Asy'ariyah. Sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat Allah Maha Kuasa. Iradat Allah Maha berkehendak. Ilmu Allah Maha tahu. Hayat Allah Maha hidup. Sama Allah Maha mendengar. Basar Allah Maha melihat. Mutakallimun Allah Maha berfirman. Ini namanya sifat ma'ani. Nah, berikutnya dalam An-Nawawiyah ini seringkali disebut dengan al-ahwal. Ay hala kaunillahi qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hal keadaan Allah itu maha kuasa. Hal keadaan Allah itu maha berkehendak. Hal keadaan Allah itu maha tahu. Hal keadaan Allah itu hidup. Hal keadaan Allah itu maha mendengar. Hal keadaan Allah itu maha melihat. Hal keadaan Allah itu adalah berfirman. Nah, ini yang terakhir ini menurut Abu Mansur Al-Maturidi tidak ada. Cukup dengan kudrat, iradat, ilmu, cukup itu. Tapi Imam Asy'ari mengatakan harus ada. Sehingga di situ perbedaannya. Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan sifat wajib itu 20. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan sifat wajib itu hanya 13. Yaitu 7 ditambah 1 menjadi 8. 8 ditambah 5 menjadi 13. Itu menurut Maturidi tapi kalau menurut Asy'ari tetap 20. Maka menjadi ada namanya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, itu namanya ahwal. Nah, ini yang wajib. Ya. Yang jaiz
bagi Allah itu satu. Kalimat mengatakan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak mengerjakan sesuatu yang mungkin dan meninggalkan sesuatu yang mungkin. Itu hak prerogatif Allah. Hak Allah untuk mau memasukkan orang yang sudah banyak berdosa ke surga. Itu jais itu bagi Allah. Bukan mustahil, jais. Kanggo-kanggo nenek. Hak Allah andai kata ada orang yang pacu masuk neraka. Hak Allah. Bilang apa? Itu namanya sifat jais. Nah, atas dasar sifat jais inilah sebetulnya manusia yang merasa dirinya beriman harus berhati-hati. Karena ia tidak tahu di balik perjalanan hidupnya ini apa yang terjadi di kemudian hari. Sebab ujung-ujungnya nanti ini adalah pada husnul khatimah. Kemudian sifat wajib yang 20 itu pasangannya adalah mustahil. 20 lawanan daripada sifat wajib itu. Nah sekarang 20 ditambah 20 menjadi 40. 40 ditambah 1 menjadi 41. Maka 41 itu masuk include pembahasannya pada sifat syahadat tauhid. Jadi begitu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, 41 masalah di situ. Dan itu disebut dengan apa? Aqaid al-arbah wa ihda wa arba'un. Akidah yang 41. Lanjut kepada Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Lahir di situ 9 poin. 4 sifat wajib bagi Allah, bagi Rasul, yaitu sidik. Rasul itu jujur. Kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, patonah. Sidik itu adalah jujur Nabi itu. Tidak ada Nabi yang tidak jujur. Apalagi Rasul. Ya. Seandainya ada sekarang, ini muncul sekarang. Ada satu paham yang mengatakan bahwa Quran yang beredar sekarang ini kurang. 350 ayat. Mereka tidak sadar kalau yang ngomong itu menuduh Nabi itu tidak jujur. Qurannya sudah selesai. Cuma dia mengatakan itu disimpan. Itu kelompoknya Ali saja yang tahu katanya. Berarti kan kalau itu ada penyembunyian itu adalah Nabi. Tidak sadar mereka menuduh Nabi tidak jujur. Sedangkan Nabi itu adalah sidik. Kemudian amanah. Dia membawa tugas namanya amanah itu. Dengan sebaik-baiknya. Itu namanya amanah. Kalau sidik itu dia jujur. Karena dia jujur ditahu. Maka dia diberikan tugas membawa amanah. Bahwa tugas akan disampaikan secara tuntas dengan sebaik-baiknya. Siapa itu? Itu Rasul. Maka Allah berikan dia sifat ketiga sebagai perangkat untuk membawa dan memikul amanah itu. Namanya tabligh. Orang yang tabligh itu harus memiliki beberapa persyaratan. Beberapa indikator yang harus dipenuhi. Beda dengan Nabi. Nabi untuk dirinya sendiri selesai. Tidak wajib dia sampaikan. Tapi kalau untuk Rasul harus disampaikan. Nah untuk menyampaikan ini agar orang tidak salah paham. Agar orang dapat memahami dengan baik. Maka dia diberikan sifat tabligh. Maka biasanya pandai berdialog. Pandai berdiplomasi. Pandai menyampaikan. Sangat cermat melihat situasi. Sangat peka dengan perkembangan. Sehingga kapan dia harus menyampaikan dengan terang-terangan. Kapan dia harus separuh. Nanti tunda lagi. Itu karena Nabi, Rasul Muhammad dan Rasul-Rasul lain diberikan sifat tabligh. Nah, yang keempat sifat patanah. Patanah ini lebih daripada jenius. Kalau kita bilang cerdas, lewat dari cerdas. Kita bilang jenius, lewat daripada jenius. Patanah ini. Karena apa? Kalau kita bilang cerdas, tepat, itu biasanya terukur dengan nalar. Kadang-kadang saking karena patanahnya Nabi, manusia biasa tidak sanggup mengukur dengan nalar. Contoh, saking karena cerdasnya Nabi, ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, isi perjanjian itu selalu merugikan kaum muslimin. Tapi orang cerdas mau dilawan, orang patanah mau dilawan. 5 itu, semua hanya satu. Kalau satu ada 2 yang
yang agak memihak kepada kaum muslimin. Sisanya merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi siap. Oke. Terima. Karena usulan-usulannya orang kafir itu semua diterima. Mikir mereka. Muhammad ini siapa sih? Itu yang saya minta. Oke. Ini yang saya minta. Oke. Oke lah. Kalau begitu kita mau Islam semuanya. Nah itu loh. Tidak terjamah oleh akal kita. Kenapa Nabi terima saja walaupun merugikan? Merugikan menurut kita, tapi tidak menurut Rasul. Justru di pihak ketika kita mengatakan merugikan, itu menguntungkan. Karena ketika diberikan semuanya, itu yang boleh tertarik masuk Islam. Orang mengatakan ini merugikan. Nabi bilang tidak, Rasul lebih tahu. Akhirnya orang yang menerima itu dia berbondong-bondong aja temannya masuk Islam. Gara-gara mengalah ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu namanya patana. Dan itu sifat yang mulia sekali. Orang sering sebut patana ini adalah pandai menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pandai menyelesaikan kasus tanpa kasus. Pandai meredam situasi tanpa menimbulkan situasi. Itulah dia patana. Di situ arif. Di situ dia bijak. Di situ dia sopan. Di situ dia santun. Di situ dia beretika. Di situ bertata krama. Di situ berbudi luhur, semua lengkap pada patona ini sehingga kadang-kadang nalar kita tidak sanggup menatapnya. Tapi di balik itu hasilnya akan terpampang dengan rapi dan baik. Itu 4 sifat wajib bagi Rasul. 1 sifat jaiz bagi Rasul yaitu al-i'radul basyariyah, memiliki sifat manusia. Jadi tidak ada Rasul, satupun Rasul yang tidak memiliki sifat manusia. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada satupun dalam hadis, ya, tidak ada satupun Rasul yang tidak makan mereka. Ya. Karena kalau tidak makan nanti dikira malaikat, dikira jin. Nah, jadi memiliki sifat kemanusiaan itu adalah seperti makan, minum, tidur, jaga dan lain-lain. Nah, itu sifat jaiz bagi Rasul. Nah, sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Kizib, berbohong. Tidak mungkin Nabi berbohong. Rasul tidak pernah bohong. Kedua, khianat. Tidak mungkin Nabi berkhianat. Kepada siapa pernah berkhianat? Tidak pernah. Ketiga, kitman, menyembunyikan. Seperti tadi kalau dikatakan Al-Quran ini sekarang kurang ayatnya 350. Orang yang mengatakan begitu dia tidak sadar bahwa menuduh Nabi tidak tablik. Padahal Nabi tidak pernah kitman ini. Disuruh tablik. Nah yang terakhir adalah baladah. Baladah itu goblok. Mustahil Nabi dan Rasul itu memiliki sifat bodoh. Nah jadi syahadat tauhid itu ada 41 masalah. Wajib, mustahil, jaiz. Syahadat Rasul itu ada 9 masalah. Di situ juga ada wajib, mustahil, jaiz. 9 tambah 41 menjadi 50. Ini di dalam kitab-kitab kuning disebut Aqaid Al-Khamsun. Akidah yang banyaknya 50 ini dah maksudnya. Itu ada di dalam kitab. Ada namanya Tijan Darari. Ada namanya kitab Kifayatul Awam. Ada juga namanya di dalam kitab Bajuri As-Sanusi. Ada juga di dalam kitab Hudhudi. Ada juga di dalam kitab Husunul Hamidiyah. Ada juga di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Itu yang 20 sifat ini sudah ada. Yang 50 akidah ini. Ya. Nah inilah yang disebut dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini baru kita bahas 1 dari rukun Islam, rukun iman. Antuk minabillah. Baru billahnya doang. Besok nanti akan kita bahas malaikah. Malaikah terus kitab. Kitab terus Rasul. Rasul kiamat. Kemudian qadar. Nah, untuk malam ini kita sudah selesai membahas tentang Islam, baru kita masuk kepada pembahasan iman dan rukun iman pertama sudah kita bahas dengan ujung-ujungnya sama adalah dalam pembahasan ahli sunnah wal jamaah sebagaimana kita sudah bahas ini pada permulaan dulu ini. Saya kira ini mengajian apa? Pengajian kita malam ini mudah-mudahan ada manfaat. Ada barakah, ada nilai, ada manfaat yang luas
untuk bisa menjadi pelita pembimbing hati kita menuju kepada jalan yang benar dan menyelamatkan dunia dan akhirat. Sekira itu kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.